Halo, selamat sore pemirsa. Seti Sanoveni kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk mengabarkan sejumlah informasi penting dan menarik seputar pemilu 2024 dalam program Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Mendapat serangan dan kritik pada saat debat Pilpres ketiga, popularitas Prabowo Subianto di mata netizen ternyata tidak tergerus. Postur Prabowo yang diserang justru memperkuat simpati pendukungnya dan menjadi sentimen negatif bagi kubu yang menyerang. Panasnya debat ketiga Pilpres yang berlangsung Minggu malam ternyata berhasil menarik perhatian para warganet. Aksi sindir dan kritik dalam debat calon presiden menjadi pembicaraan hangat di netizen hingga hari kedua pasca debat. Indonesia Indikator berhasil menangkap pembicaraan netizen selama pelaksanaan debat dan pasca debat. Secara umum, ekspos terhadap kandidat capres dikuasai oleh Anies Baswedan yang dianggap memiliki penampilan lebih baik. Namun, engagement atau respon netizen terhadap Prabowo Subianto ternyata masih menjadi yang tertinggi. Meski dianggap banyak diserang dan tidak tampil meyakinkan, sentimen terhadap Prabowo Subianto ternyata justru positif. Sementara penampilan Ganjar Pranowo tidak terlalu terekspos, meski tidak mendapat banyak sentimen negatif. Fenomena menarik yang saya lihat itu adalah begini, pada saat debat itu memang Twitter yang paling menguasai. Kenapa? Karena Twitter itu adalah salah satu platform media sosial yang digunakan untuk merespon segala sesuatu yang sedang terjadi. Nah, kemarin nih menariknya apa? Yang mendukung Pak Prabowo itu kebanyakan itu dari yang jenis kelaminnya tuh perempuan, Pak. Oh, gitu. Nah, para perempuan ini dia tuh munculnya kebanyakan di TikTok juga dan dia mempertanyakan gitu. Kenapa sih kok debat pada nyerang, pada ngeroyok Pak Prabowo gitu. Kasian banget ya Pak Prabowo dikeroyok. Nah, situasinya tuh seperti itu. Jadi pada saat pertama itu kan sejak segmen awal Anies sudah mulai menyerang. Nah, itu udah langsung wah, Anies sudah mulai menyerang gitu. Dan di segmen ketiga itu yang namanya emotion itu, ini ada satu hal yang sangat anomali sekali di dalam media sosial gitu. Jarang sekali terjadi kecuali pada masa Ahok ya. Itu adalah emotionnya tuh sad, nangis gitu. Jadi di situ banyak sekali emotikon nangis dan dia menyatakan, aduh ini kenapa sih kok pada nyerang. Hasil riset suara netizen seputar debat ini ternyata menunjukkan fakta unik, di mana penampilan kandidat dalam debat ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan yang diterima dari warganet. Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo mengungkap isi pertemuan dengan sejumlah ketua partai politik mulai dari Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto hingga Zulkifli Hasan yang dilakukan berurutan pada akhir pekan kemarin. Jokowi menjelaskan dalam pertemuan dengan para ketum parpol itu mereka berbincang mengenai pemerintahan hingga Pilpres 2024. Jelang pemilihan umum tahun 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang, aksi dukungan kepada pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden semakin gencar. Tidak hanya organisasi massa, sejumlah pegawai ASN pun disinyalir menunjukkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon. Di tengah ramainya soal netralitas yang mulai pudar di kalangan aparatur negara, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Prabowo Subianto dan petinggi partai pengusung paslon nomor urut 2 yang notabene juga sebagai menteri-menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ditanya soal netralitas, Jokowi dengan santai menjawab memang pertemuannya membahas berbagai topik termasuk juga Pilpres. Namun hal itu Presiden melakukannya di luar jam kerja. Dukungan Bapak atau seperti apa, Pak? Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan,
Tapi Pak, ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas ya, Pilpres juga ada. Sementara itu, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo melihat pertemuan Presiden Joko Widodo tersebut sebagai bentuk keberpihakan Jokowi. Pak Jokowi tadi pagi juga sarapan bareng sama Pak Erlangga, ini ada tanggapan nggak? Oh, kalau buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau buat saya biasa saja. Pak, tidak masalah Pak Jokowi berpihak ke 02 pada... Buat saya tidak masalah, itu sebuah pilihan kok. Sementara calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 1 pertemuan presiden dengan menteri-menterinya itu suatu hal yang biasa, namun tetap harus mengingatkan, jangan sampai prestasi presiden terganggu dengan netralitas. Makan malam dengan Pak Prabowo, komentarnya? Ya biasa aja kan, menteri sama presiden biasa. Gus, pagi ini juga Pak Jokowi bertemu dengan Pak Erlangga di Istana Bogor, mungkin ada tanggapannya? Iya, sekarang kan menteri sama presiden kan biasa aja gitu. Tapi PDIP sendiri mengatakan bahwa netralitas Presiden Jokowi dipertanyakan, Gus. Mungkin dari Amin sendiri, Gus. Ya kalau kita sih, kita harus jaga nama beliau, kita harus ingatkan terus-menerus supaya jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan. Lantas, benarkah ada keberpihakan Presiden dalam Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menjawab sindiran yang disampaikan Anies Baswedan saat debat Pilpres Minggu malam lalu. Prabowo menjawab sejumlah tudingan yang dialamatkan Anies Baswedan terhadapnya saat melakukan kampanye di Kota Pekanbaru Riau. Di hadapan ribuan kader partai koalisi dan simpatisan, Prabowo menyebut ada calon presiden yang kerap menyindir tanpa didukung data yang tepat. Terkait kepemilikan lahan miliknya yang disebut mencapai ratusan ribu hektar, Prabowo juga menyampaikan bahwa tanah tersebut telah diberikan sejak 2 tahun yang lalu kepada Presiden untuk kepentingan lahan pangan bangsa Indonesia. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya. Padahal Pak Jokowi ada saya di istana 2,5 tahun yang lalu. Saya sudah serahkan tanah itu kepada negara. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan, saya siap. Dan kita sedang menggarap itu, saudara-saudara sekalian. Jadi niatnya tidak baik, datanya salah. Presiden Joko Widodo menilai debat Capres Minggu malam tidak menunjukkan substansi dan visi dari masing-masing calon presiden. Presiden menyatakan debat Pilpres malam menunjukkan serangan secara personal dan tidak terkait isu pertahanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Jokowi juga menyatakan tidak semua data pertahanan bisa dibuka di depan publik. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya. Saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton.
saya kira akan banyak yang kecewa. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyambangi rumah juang relawan Jokowi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Kaisang meminta seluruh relawan memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dalam satu putaran. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyambangi rumah juang relawan Jokowi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kaisang turut mengapresiasi relawan Jokowi yang telah setia mendukung Presiden Joko Widodo selama 2 periode hingga saat ini. Ya ada, kita sudah mempersiapkan strategi supaya nanti bisa menang sekali putaran. Untuk apresiasinya terhadap relawan Jokowi yang sudah mendukung selama 2 periode ini dan setia dengan Pak Jokowi. Ya ini salah satu tempat kami yang tempat di mana bisa berkumpul, saling sharing untuk bisa nanti memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Udah itu aja. Ya. Dalam pertemuan ini, Kaisang melakukan potong tumpeng sebagai simbol atau tanda peresmian gerakan memenangkan Prabowo Gibran sekali putaran. Dari Jakarta, Faris Noval, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi mengenai agenda kampanye dari calon presiden. Tetaplah bersama kami. Kami kabarkan, Anda putuskan. Kampanye calon presiden Anies Baswedan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang rencananya digelar hari ini batal dilaksanakan. Pembatalan disebabkan kendala teknis yaitu kerusakan pada mesin helikopter yang akan digunakan oleh Anies. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan Selasa pagi dijadwalkan berkampanye di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seluruh persiapan telah dilakukan oleh panitia daerah untuk menyambut kedatangan Anies. Namun rencana kampanye Anies di Polewali Mandar akhirnya batal karena kendala teknis. Melalui video singkat yang dikirim, Anies menjelaskan kendala yang ia hadapi. Menurutnya, transportasi yang akan mengantarkan dirinya dari Mamuju menuju Polewali Mandar tidak tersedia. Hal ini karena mesin helikopter yang akan digunakan Anies mengalami kerusakan sehingga membahayakan keselamatan penumpang. Sementara pesawat charter yang digunakan Anies tidak bisa mendarat di Bandara Sumamorong karena landasan pacu yang pendek. Kemudian kita melihat ini Ternyata tadi malam kami mendapat kabar ada kendala teknis sehingga transportasi dari Mamuju menuju Polman ternyata tidak tersedia. Karena itulah kemudian terpaksa sekali kami tidak bisa mampir ke Polman untuk bertemu, untuk berinteraksi dan menyelenggarakan silaturahmi seperti yang kita rencanakan. Karena itu lewat pesan ini saya menyampaikan salam perjuangan untuk semuanya. Mungkin saja badan kita tidak berjumpa, tapi hati kita selalu bersama. Inilah kerja-kerja kami sebagai Meski tak jadi datang, Anies meminta pendukungnya tak kecil hati dan tetap berjuang memenangkan pasangan Amin. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hari kampanye ke-43, 3 kandidat capres masih terus melakukan kampanye untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dukungan suara di Pilpres bulan Februari mendatang. Anies Baswedan, capres nomor urut 1 pemirsa, berkampanye ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian Prabowo Subianto hadir dalam rapat konsolidasi di Riau, Pekanbaru. Dan ada Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3 menyisir Jawa Tengah dengan kunjungan ke Cilacap dan Banyumas. Lantas bagaimana perkembangan terbaru dari tiga-tiganya pemirsa? Kami langsung menyapa rekan kami, ada Erdika Mukdir yang saat ini berada di Kendari untuk mengabarkan bagaimana kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1. Silakan Erdika.
Ya, baik Isa dan juga pemirsa di rumah dapat kami kabarkan hari ini calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan telah melakukan kampanye dan belusukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, dalam agendanya Anies ini bertemu dengan ratusan milenial, simpatisan dan juga relawan, termasuk membangun konsolidasi dengan partai-partai pendukung di salah satu hotel yang ada di Kota Kendari. Tadi juga Anies telah bertemu dengan ratusan milenial dan para simpatisan. Dan Anies menyerukan perubahan untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk akan membantu masyarakat dan menstabilkan harga-harga sembako atau BBM, pendidikan dan juga kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat selama ini. Nah, rencananya setelah ini Anies Baswedan akan melakukan belusukan di salah satu pasar tradisional atau pasar panjang yang ada di Kota Kendari, dan nantinya juga akan melakukan dialog dengan para buruh dan nelayan. Terima kasih Erdika Mukdir atas laporan Anda. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda pemirsa menuju ke Pekanbaru Riau. Ada rekan kami Muhammad Arifin di Riau akan mengabarkan agenda dari paslon nomor urut 2 di Riau. Silakan Arifin. Ya, Tisa dan pemirsa, memang pada pukul 10 pagi tadi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan safari politiknya di Kota Pekanbaru. Dalam safari politiknya atau orasi politiknya di depan ribuan kader dan simpatisannya, dirinya mengungkapkan kerap difitnah, dihujat, diejek, namun dirinya menegaskan kepada relawan dan simpatisan tersebut untuk tidak terpancing dan fokus pada pemenangan Februari 2024 mendatang. Di Kota Pekanbaru sendiri, Prabowo dijadwalkan hanya satu agenda kampanye politiknya, dan selanjutnya melakukan pertemuan tertutup dengan partai-partai pendukung. Dan dari jadwal yang kita terima, Prabowo langsung berangkat ke Provinsi Jambi untuk melanjutkan safari politiknya. Di Kota Pekanbaru sendiri, Prabowo menegaskan bahwasannya capres yang lain kerap memiliki data yang salah pada debat kandidat yang diselenggarakan KPU kemarin. Dirinya menegaskan bahwasannya tanah yang dirinya miliki telah diserahkannya kepada Presiden Jokowi untuk kebutuhan ketahanan pangan bangsa Indonesia sendiri. Tessa. Terima kasih Muhammad Arifin. Selanjutnya pemirsa kami ajak Anda menuju ke Cilacap, Jawa Tengah. Ada Ian Sutriana di sana akan mengabarkan agenda dari Ganjar Pranowo. Silakan Ian. Iya Tisa, bahwa pada hari ini calon Presiden Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Cilacap, yaitu ada beberapa titik yang mereka kunjungi. Salah satunya adalah di nelayan, mereka menemui nelayan dan Ganjar Pranowo pun mendengarkan keluh kesah dari nelayan dan apa yang mereka mau. Dan Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki laut yang luas dan perikanan yang banyak di Indonesia ini. Dan kepada para nelayan mengingatkan bahwa mereka diajak untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, yaitu yang berada di kelautan Indonesia ini. Dan agenda Ganjar Pranowo ini pada hari ini bukan hanya di nelayan ataupun di pondok pesantren. Ganjar pun menemui Gen Z, milenial dan influencer yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan diagendakan pada hari ini pasangan calon presiden nomor urut 3 ini berkunjung ke wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Bisa. Ian Sutriana atas laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Dan sebelumnya juga ada laporan dari Kendari dan juga Pekanbaru Riau. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya mengenai pemilu 2024 masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami kabarkan, Anda putuskan. Pemirsa, usai melaksanakan debat Capres ketiga, Capres langsung kembali turun berkampanye ke masyarakat. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar acara Desak Anies dan berdialog dengan warga di Provinsi Gorontalo. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan tanda tangan kerjasama Akademi Sepak Bola, dan Ganjar Pranowo pemirsa berdialog dengan anak-anak muda. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan rangkaian kampanye di Provinsi Gorontalo Senin kemarin.
Setelah melaksanakan sejumlah agenda sejak pagi, Senin sore, Anies berkampanye di Grand Sumberya Ballroom Gorontalo. Ribuan relawan dan pendukung langsung menyambut kedatangan Anies di lokasi. Tampak berbagai lapisan masyarakat mulai dari orang tua, pemuda, dan ibu-ibu mendengarkan orasi mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Dalam orasinya, Anies mengajak masyarakat Gorontalo melakukan perubahan untuk mengembalikan marwah masyarakat dalam berkehidupan bernegara. Untuk itu, pasangan dari Cak Imin tersebut mengajak masyarakat Gorontalo memenangkan pasangan Amin agar perubahan bisa terwujud. Capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan penandatanganan kerjasama antara Garuda Yaksa Football Academy dan Aspire Academy Qatar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh tim nasional U20 yang sedang berlatih di Gelora Bung Karno bersama pelatih Indra Syafri. Selain itu, pengurus PSSI juga tampak mendampingi dalam penandatanganan kerjasama tersebut. Kolaborasi antara Aspire Academy dan Garuda Yaksa Football Academy. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk menghasilkan tim nasional dari tingkat junior yang profesional dan siap bersaing mewakili negara di tingkat internasional. Tujuan akhir dari kerjasama ini menurut Prabowo adalah Indonesia bisa berpartisipasi dalam Piala Dunia. Marilah kita simak sambutan oleh founder of the Garuda Yaksa Football Academy yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir dalam forum diskusi bersama tim pemenangan muda Ganjar Mahfud di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta Pusat. Dalam forum yang bertajuk Demokrasi, sejumlah isu dibahas, terutama isu-isu yang berhubungan dengan generasi muda seperti ekonomi kreatif. Tidak hanya menyampaikan program kerja dan visi misinya, Ganjar Pranowo juga menampung aspirasi dari para peserta yang hadir dalam forum tersebut. Acara Demokrasi ini merupakan platform untuk berdiskusi. Pemirsa, tidak jauh berbeda dengan para calon presiden. Di hari ke-43 masa kampanye ini, 3 cawapres juga melakukan kampanye ke sejumlah daerah. Ada Caimin, cawapres nomor urut 1 yang masih berada di Lampung, kemudian Gibran Raka Buming Raka yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali, dan Mahfud MD yang rencananya sore ini akan bertolak ke Yogyakarta. Kami langsung menuju ke sejumlah rekan kami, pemirsa yang berada di sejumlah titik. Pertama, kami ajak Anda menuju ke Lampung. Sudah ada Pujian Syah di sana akan mengabarkan agenda dari Cak Imin saat berkampanye. Silakan Pujian Syah. Baik, Tisa, Noveni, dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bahwa dapat saya kabarkan pada hari ini Cak Imin melakukan aksi kampanye yang terakhirnya di Provinsi Lampung, di mana pada tadi siang Cak Imin yang merupakan calon wakil presiden dari nomor urut 01 melakukan kampanye di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam safari politiknya, Cak Imin melakukan kegiatan dengan melakukan pemukulan kentongan yang merupakan simbol untuk mengajak masyarakat yang setengah tertidur untuk bangkit dan melakukan perubahan dan menuju ke TPS pada saat pemilu mendatang. Di mana kentongan ini merupakan tradisi yang berada di kampung-kampung untuk membangunkan masyarakat pada saat sahur maupun untuk sholat tahajud. Saya ini mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan pada pemilu mendatang dengan mendatangi TPS pada pencoblosan nanti. Selain itu, dalam safari politiknya selama 2 hari, Cak Imin melakukan beberapa kampanye di lokasi di Provinsi Lampung, di mana Cak Imin mengajak para petani di Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan perubahan dengan akan memberikan membeli hasil petani jika terpilih nanti. Setelah melakukan kampanye di Kabupaten Lampung Timur kemarin, Cak Imin kemudian melakukan diskusi dengan kaum milenial di Kota Metro. Di situ Cak Imin berdiskusi dengan masyarakat melalui agenda selepet Cak Imin dan mendengarkan keluhan dari para kaum muda mengenai susahnya mencari kerja, kemudian pendidikan maupun pemberantasan korupsi. Di saat ini. Baik, terima kasih Pujian Syah atas laporan Anda langsung dari Lampung mengabarkan agenda Cak Imin. Selanjutnya pemirsa, kita menuju ke rekan kami ada Syahda Yustiza di Bali yang akan mengabarkan agenda kampanye dari Gibran Raka Buming Raka. Silakan Syahda. Baik, selamat petang
Tisa Noveni dan juga pemirsa, benar sekali bahwasannya calon wakil presiden nomor urut 2 yakni Gibran Raka Buming Raka saat ini sedang berada di Bali untuk melakukan serangkaian kegiatan kampanyenya, di mana kegiatan kampanye yang memang sudah berlangsung dari tadi pagi. Gibran jatuh pada titik pertama ke wilayah Singaraja, Bali Utara. Di sana juga tadi Gibran berangkat ke Singaraja ini sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat menggunakan heli ditemani dengan rangkaian dan juga rombongan beliau, di mana di sana Gibran hadir untuk menemui sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Dan dalam pertemuan bertajuk Gibran Mendengar, di momentum tersebut salah satu tokoh masyarakat juga menyampaikan aspirasinya mengenai pembangunan keberlanjutan terhadap bandara di Bali Utara, karena mengingat bahwasannya mereka menyebutkan terdapat ketimpangan pembangunan di wilayah Bali Utara dibandingkan daerah Bali lainnya, dan pada saat itu juga Gibran menyebutkan bahwasannya akan meninjau ulang terkait dengan kebijakan tersebut. Selain itu juga Gibran juga berharap dan juga menekankan akan dilangsungkannya pemerataan pembangunan dan juga untuk ingin menambahkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang memang belum terjangkau seperti itu. Dan Tisa serta pemirsa, kedatangan Gibran saat itu di Singaraja disambut antusias oleh masyarakat. Gibran juga terlihat mengenakan kemeja berwarna biru, ditemani juga oleh sang istri. Ia juga disambut dengan menggunakan bunga gemitir dan juga menggunakan udeng. Dan di momen bertepatan di hari kampanyenya kali ini bertepatan dengan momentum ulang tahun dari sang istri yakni Selvi Ananda, sehingga pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilangsungkan di wilayah Singaraja, Bali Utara ini berlangsung meriah juga karena ada kejutan ulang tahun yang diberikan oleh relawan dan juga tokoh adat terhadap Selvi Ananda, yakni berupa tiup lilin bersama. Dan berdasarkan situasi yang bisa saya gambarkan saat ini, usai dari Singaraja, Gibran akan bertolak ke titik kedua, di mana di tempat saya mengabarkan saat ini di Denpasar, Bali, tepatnya di Gor Ngurah Rai, akan ada deklarasi dari komunitas Semeton Gibran. Hingga kini kami masih menantikan kehadiran dari cawapres nomor urut 2 tersebut. Sementara demikian kembali ke studio Tisa dari Buleleng, Bali. Dan pemirsa, sebelum kita menuju ke rekan kami Arga Dumadi, kami akan mengajak Anda untuk menyimak konferensi pers yang disampaikan Presiden Joko Widodo berikut ini. 3 kali, bahkan ada yang 5 kali, baik Perdana Menteri maupun Presidennya. Tahun ini juga Indonesia dan Filipina merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Dan Filipina merupakan mitra penting Indonesia. Juga produk alutsista Indonesia banyak yang dibeli oleh Filipina, serta investasi Indonesia di Filipina juga cukup signifikan. Kemudian Vietnam merupakan salah satu mitra strategis perdagangan Indonesia yang pencapaian target perdagangannya juga semakin tahun semakin baik, sehingga kita ingin membicarakan target pencapaian untuk perdagangan yang lebih baik lagi. Dan terakhir, memang kunjungan ini karena ada undangan dari Sultan Hasanal Bolkiah untuk perkawinan anaknya Pangeran Matin, sehingga ini adalah juga kunjungan khusus ke Brunei Darussalam. Selain juga ada pertemuan dengan pengusaha-pengusaha Brunei agar investasi di Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan saya dan rombongan terbatas tadi akan kembali ke Indonesia tanggal 14 Januari 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait dengan pertemuan dengan Presiden Bongbong Marcos, apakah akan membahas soal Laut Cina Selatan, Pak? Karena beberapa hari ini kapal US dan China sedang patroli di situ, mungkin untuk menurunkan ketegangan di kawasan. Iya, salah satunya. Presiden hari ini pakai baju warna apa itu, Pak?
Marga yang belum. Warna-warni. Izin Pak, terkait dengan kerjasama ekonomi, apakah ada proyek-proyek yang akan ditawarkan dari Indonesia untuk di pertemuan di 3 negara itu ya Pak? Ya banyak, jadi banyak memang karena investasi kita di Filipina juga banyak, investasi kita di Vietnam juga banyak, kemudian kita juga Brunei Darussalam juga ingin banyak investasi di Indonesia karena beberapa kali pertemuan di forum-forum ASEAN selalu saya sampaikan, tapi ini saya kira memang memerlukan pertemuan khusus di Filipina, di Vietnam maupun di Brunei. Bapak izin satu lagi Pak Anies katanya mengkritik Bapak karena Bapak kemarin kan sempat mengomentari soal jalannya debat kemarin Pak, tanggapan Bapak terhadap kritik yang Pak Anies kelihatan. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Ya. Ada yang lain? Kasih. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Warna-warni ya Pak dasinya? Ada motif. Ya, pemirsa, itu baru saja kita simak konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, mengenai lawatannya ke Filipina, ke beberapa negara, ada Filipina, kemudian ke Vietnam, dan juga rencana kunjungan Presiden untuk menghadiri acara undangan pernikahan dari putra Raja Brunei Darussalam. Kemudian juga tadi sempat ditanyakan oleh pihak wartawan mengenai statement Joko Widodo yang tampaknya pada kemarin mengatakan bahwa sebaiknya jangan menyerang personal ketika dalam berdebat, tapi lebih fokus pada visi dan misi. Ini tadi Presiden mengatakan bahwa ini ditujukan untuk seluruh pasangan capres dan cawapres yang ada, bukan hanya untuk satu capres ataupun cawapres yang ada, dan ini diharapkan bisa menjadi sebuah evaluasi ke depannya untuk proses debat keempat dan juga debat kelima nanti. Pemirsa, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Gus Miftah diperiksa Bawaslu Pamekasan, Jawa Timur terkait aksi bagi-bagi uang. Informasinya sesaat lagi. Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Gus Miftah diperiksa Bawaslu Pamekasan, Jawa Timur terkait aksi bagi-bagi uang. Usai diperiksa, Gus Miftah kembali membantah aksi bagi-bagi uang yang dilakukan merupakan politik uang untuk memilih capres tertentu. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur akhirnya memeriksa penceramah kondang Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Senin siang. Pemeriksaan terkait aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan beberapa waktu lalu. Gus Miftah dicecar 28 pertanyaan oleh Bawaslu bersama penyidik dari kepolisian dan kejaksaan. Di Gus Miftah sudah kita klarifikasi, yang bersangkutan telah menjawab kurang lebih sekitar 28 pertanyaan yang kita sampaikan. Terkait dengan agenda Bawaslu Kabupaten Pamekasan ke Sleman ini, kita ada 2 agenda. Pertama, kita ingin mendapatkan data apakah yang bersangkutan itu merupakan masuk dalam tim kampanye, baik yang nasional maupun daerah. Kita tadi sudah koordinasi dengan kawan-kawan Bawaslu Sleman, datanya sudah kita dapatkan, tinggal nanti kita telaah. Usai diperiksa, Gus Miftah kembali membantah aksi bagi-bagi uang yang dilakukan merupakan politik uang untuk memilih capres tertentu. Dirinya beralasan uang tersebut bukan miliknya dan ia hanya membantu membagikan uang sedekah milik seorang pengusaha lokal. Ia pun menegaskan dirinya tidak termasuk dalam tim kampanye capres manapun.
Intinya Bawaslu memeriksa saya terkait dengan video sedekah saya di Pamekasan. Mungkin ada penjelasan terus tentang bagi-bagi. Salah satunya diklarifikasi itu uang siapa, uangnya Haji Her, acara apa, acara saya ngopi-ngopi, dan sedekah harian Haji Her PT Bawang Emas di Pamekasan. Jadi kembali saya tegaskan bahwa uang yang dibagi itu satu bukan uang saya, nomor dua itu acara sedekah sebagaimana saya sedekah di pondok, itu saja. Tapi kan ada pendukung salah satu capres Itu di luar wilayah saya. Kalau toh kemudian ada yang bawa kaos dan lain sebagainya, saya justru tahunya setelah video itu beredar. Sebelumnya, video Gus Miftah bagi-bagi uang kepada warga Pamekasan viral di media sosial. Dalam video tersebut juga terdapat seseorang yang menunjukkan kaos bergambar Capres Prabowo Subianto. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Berbagai manuver terus dilakukan para pendukung kandidat calon presiden pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Berbagai manuver terus dilakukan para pendukung kandidat calon presiden. Selain deklarasi dukungan, aksi bagi-bagi makanan gratis juga gencar dilakukan untuk menarik simpati pemilih. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkeliling bersama warga sambil membawa kentungan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Gus Muhaimin menyatakan kampanye dengan kentungan menjadi simbol dalam rangka mengajak masyarakat Indonesia untuk bangkit dan bergerak bersama pasangan Amin. Setelah berkeliling, Muhaimin Iskandar berorasi di hadapan massa pendukung yang sudah berkumpul di lapangan Simpang Agung, Lampung Tengah. Dalam kampanyenya selama 2 hari di Lampung, Muhaimin juga melakukan gerebek pasar, menghadiri acara Selepet Imin, Jalan Sehat, dan pengajian. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka membagikan makan siang dan susu gratis untuk anak-anak di Kampung Liang, Desa Liang, Maluku Tengah. Kampanye ini merupakan salah satu program unggulan pasangan Prabowo Gibran guna mengatasi stunting, khususnya untuk anak-anak. Selain membagikan susu gratis untuk anak-anak, Gibran juga membagikan buku. Gibran juga menyebut akan menggenjot perihal pembangunan agar tak lagi Jawa sentris. Diisukan terkait kurangnya dukungan secara all-out terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Murti Yudhoyono langsung menepis tudingan tersebut. Partai Demokrat justru selalu mendampingi pasangan calon Presiden Prabowo saat melakukan kampanye. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kampanye perdana di Kabupaten Cirebon. AHY menyatakan setiap saat ia berusaha mendampingi Capres Prabowo Subianto dalam berkampanye. Merespon panggilan di berbagai kesempatan di berbagai daerah termasuk Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Tasikmalaya. Sementara Partai Demokrat juga berusaha menghadirkan energi dan perjuangan bersama Capres nomor urut 2 dan menekankan bahwa perjuangan ini hanya bisa berhasil jika dilakukan secara bersama-sama. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Yohana Gabriela. Sampai jumpa.